Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi cerdas, selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Generasi cerdas, hari ini kita akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia kelas 7. Simak videonya sampai akhir ya. Halo Sobat Literasi, hari ini kita akan belajar mengenai puisi rakyat sebagai media menjelajahi dunia imajinasi. Tentunya tetap pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, Kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Sobat Literasi, apakah kamu pernah mendengar pantun berikut? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tentu pantun itu tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi, apakah Sobat Literasi menyadari bahwa pantun adalah salah satu contoh puisi rakyat? Lalu, sebenarnya apa sih puisi rakyat itu? Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat atau dikenal dengan puisi tradisional adalah karya sastra lama berupa pantun, gurindam, mantra, atau tembang yang memiliki tujuan tertentu. Lalu, sebenarnya apa sih tujuan penulisan puisi rakyat? Tujuan penulisan puisi rakyat setidaknya ada 4, yaitu sebagai media untuk menghibur pembaca, memberi nasihat, mengkritik, atau menyampaikan nilai-nilai luhur. Selain tujuan penulisan, ternyata puisi rakyat juga memiliki jenis dan unsur. Ada banyak jenis dari puisi rakyat, akan tetapi pada pembelajaran kali ini setidaknya kalian memahami 4. Yang pertama adalah pantun, yang kedua adalah gurindam, yang ketiga adalah mantra, dan yang terakhir adalah tembang. Pantun. Pantun ialah karya sastra jenis puisi lama yang dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya seperti memperkenalkan nilai-nilai masyarakat. Lalu contoh pantun itu seperti apa? Contoh pantun. Pergi ke Minang bertemu Abuya. Abuya pergi menanam palawija. Anak muda sebaiknya berkarya, bukan larut dengan senda gurau belaka. Dari pantun yang telah dibaca, setidaknya ada 3 unsur yang ditemukan. Pertama, pantun terdiri atas 4 baris kalimat. 2 baris pertama disebut sampiran, dan 2 baris kedua disebut isi. Lalu kita tahu bahwa pergi ke Minang bertemu Abuya. Abuya pergi menanam palawija, itu termasuk sampiran. Kemudian, anak muda sebaiknya berkarya, bukan larut dengan senda gurau saja. Maka itu termasuk isi. Kemudian, pantun terdiri atas 8-12 suku kata. Cara menghitungnya seperti ini. Pergi ke Minang bertemu Abuya. Maka, kalau dihitung ada 11 suku kata. Yang ketiga, rima akhir pantun adalah ABAB. Maksudnya, huruf vokal yang mengakhiri larik pertama harus sama dengan huruf vokal yang mengakhiri larik ketiga. Dan huruf vokal yang mengakhiri larik kedua harus sama dengan huruf vokal yang mengakhiri larik keempat. Puisi rakyat selanjutnya ialah gurindam. Gurindam adalah karya sastra lama yang digunakan sebagai media penyampaian nasihat. Contohnya, barang siapa hendak bertanya, maka tanya pada ahlinya. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah ke para guru. Dari contoh gurindam itu kita bisa menemukan setidaknya ada 5 unsur. Setiap bait terdiri atas 2 larik. Tiap larik terdiri atas 8-14 suku kata. Larik pertama disebut syarat, sedangkan larik kedua disebut jawaban. Tiap bait membentuk hubungan sebab akibat. Lalu yang terakhir memiliki rima AA. Lalu ada berapa bait gurindamkah yang tadi saya baca? Ada 2 bait gurindam. Bait pertama memiliki 2 larik, begitupun bait selanjutnya. Larik pertama disebut syarat dan larik kedua disebut jawaban. Selanjutnya adalah mantra.
Mantra bisa dimaknai sebagai rangkaian kata atau kalimat yang memiliki nilai spiritual. Contoh mantra pada Selandia adalah mantra untuk menyembuhkan sakit perut. Gelang-gelang si gali-gali, malukut kepala padi, air susu keruh asal menjadi, aku sapa tidak berbunyi. Dari mantra itu setidaknya ada 5 unsur yang ditemukan. Pertama, terdiri atas rangkaian kalimat yang berirama. Kedua, berhubungan dengan hal-hal magis. Yang ketiga, mengandung perintah dan rayuan. Yang keempat, mementingkan keindahan bunyi. Dan yang terakhir, hanya bisa dimaknai secara keseluruhan. Puisi rakyat selanjutnya ialah tembang. Tembang dikenal pula dengan istilah lagu tradisional. Tembang biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat atau nilai-nilai luhur. Contoh tembang dapat dilihat pada Selandia dengan judul Sino. Mangkono jati ning sandang dumunung tindak utami macan mati ninggal ulang gajah mati nilar gade lamun tojan molales tilar nomo ingkang harum hingaran lelampahan murakabi ing sasami salaminyo den memulya para putra. Dari tembang berikut dapat diketahui setidaknya ada unsur yang menyusun. Pertama, rangkaian kata atau kalimat berbentuk nyanyian. Yang kedua, memiliki larik atau guru gatra, suku kata atau guru bilangan, dan guru lagu atau rima. Selanjutnya adalah latihan soal. Untuk menjawab 2 soal yang akan saya berikan, silakan perhatikan puisi rakyat di bawah ini. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Pertanyaan pertama, termasuk ke dalam apakah puisi rakyat berikut? Puisi rakyat berikut terdiri atas 2 bait dan 4 larik. Tiap bait memiliki larik yang mengandung hubungan sebab akibat. Larik pertama disebut syarat, larik kedua disebut jawaban. Oleh karenanya, puisi rakyat berikut termasuk gurindam. Pertanyaan kedua, larik mana sajakah yang termasuk jawaban? Larik kedua bait pertama dan larik kedua bait kedua yang berbunyi tentu dirimu kelak tersesat dan boleh ditimpa bahaya besar. Dia materi mengenai puisi rakyat. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum